Assalamualaikum. Semoga kita semua sehat dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat, seorang ibu melontarkan protes kepada perusahaan. Dia ketemu dengan HRD karena anaknya yang bekerja di perusahaan tersebut tidak diperpanjang kontraknya dengan pertimbangan sifatnya masih kekanak-kanakan. Jadi contohnya kayak bahasa aku, kamu gitu, seperti di rumah aja. Dan perilaku-perilaku lain yang masih seperti di rumah. Nah, menurut ibunya itu bisa ditoleransi, gak masalah. Meskipun akhirnya protes tersebut tidak dilanjutkan dan tidak dikabulkan. Seorang lulusan sarjana menyampaikan bahwa dia stres di perusahaannya ketika dia baru masuk 1-2 tahun dan akhirnya resign. Yang dia beratkan waktu itu adalah bahwa ilmu yang digunakan di sekolahannya itu tidak banyak yang dipakai di kantornya. Padahal ilmunya itu sama dengan bidang pekerjaannya. Jadi dia bekerja di bidang pertanian, kemudian dia bekerja di perusahaan pertanian besar, dan ternyata teori yang ada di buku tidak semuanya dijalankan oleh perusahaan. Misalnya, pemetikan buah belum saatnya matang, itu sudah dipetik oleh para pemetik buah. Karena di situ ternyata ada kepentingan si pemetik itu ada target banyaknya buah yang dipetik. Satu contoh aja. Ada seorang lulusan SMA. Dia berkeinginan masuk Akabri, masuk TNI. Dia selalu gagal dalam tes masuknya. Namun dia nggak pantang menyerah, sehingga dia sudah 5 kali mendaftar, namun kelima-limanya itu gagal terus. Dalam tes yang terakhir, ternyata kegagalannya adalah di perilaku, psikologi perilaku. Contoh yang lain, yang terakhir, ini ada seorang sarjana universitas ternama negeri, itu harus diputus kontraknya gara-gara tidak bisa menjalankan Excel dan MS Word dengan cepat sesuai harapan dari manajer. Nah, setelah diselidiki, ternyata sertifikat kursus MS Word dan Excel itu adalah dia beli dan kelulusannya itu adalah skripsinya adalah dibuatkan.
sahabat-sahabat, study dan learn itu beda. Studying dan learning itu beda. Kalau study itu belajar, learning juga belajar, sama artinya. Studying itu fokus pada teori, menghafal, memahami konsep-konsep, bisa ekonomi, bisa sejarah, matematika, fisika. Tapi kalau di learning itu konsentrasinya di praktik, bukan teori. Study biasanya dilakukan di sekolah, les, atau kursus yang bersifat formal, sistematis, atau kuliah, atau kursus. Tapi kalau learning itu bisa dilakukan di tempat kerja dan bisa dilakukan di manapun, formal maupun informal. Learning itu fokusnya pada keterampilan dan pengetahuan yang diterapkan. Ya. Bermain gitar, keahlian bermain gitar, membuat roti, itu adalah learning. Bengkel, itu adalah dengan menggunakan learning. Berenang, menjahit, itu adalah learning. Nah, kuliah tidak sama dengan tempat kerja, beda dengan tempat kerja. Jadi keterampilan di tempat kerja diperlukan pengetahuan yang sesuai dengan keterampilan tersebut. Ada hard skill, ada soft skill. Nah, hard skill itu adalah keterampilan teknis dari pekerjaan tersebut, misalnya bengkel, misalnya menjahit, gitu. Misalnya pemasaran, gitu. Itu ada keterampilan teknisnya. Adapun soft skillnya adalah interpersonal dan intrapersonal. Nah, kalau interpersonal itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih, jadi jadi antar orang. Jadi dia pandai berkomunikasi, pandai membangun hubungan, pandai bekerja sama, dan dia mengetahui, memahami orang lain. Itu adalah bagian dari keterampilan yang berupa soft skill interpersonal. Nah, kalau soft skill yang intrapersonal itu adalah keahlian berkomunikasi diri sendiri di dalam, yaitu merefleksi, dialog batin, berimajinasi, berpikir, dan merenung. Begitu. Jadi bisa memahami kemampuan diri sendiri, bisa menahan emosi, bisa mengetahui kekuatan diri sendiri dan kelemahan diri sendiri. Jadi kalau ada paradigma bahwa setelah kuliah itu perjuangan selesai, saya mau kerja enak, gaji besar, itu salah. Bahwa di saat awal kita bekerja itu adalah saat mulai kita belajar, tapi belajarnya bukan studi, belajar learning, belajar praktek di sini. Nah, baru setelah tahap ini selesai, belajar learning, baru bekerja. Nah, nanti
learning lagi, belajar lagi, learning lagi. Jadi kalau paradigma kita setelah kuliah biasanya kaitannya dengan biaya dan usaha. Berharap setelah bekerja itu adalah proses belajar itu selesai. Itu keliru gitu. Itu keliru, salah besar. Karena di sini ada learning. Kalau saat kuliah, sekolah itu adalah studying gitu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.